Ibu dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat malam hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menikmati hari-hari ini di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami hari ini Tuhan untuk tetap bertekun di dalam iman kami. Ajari kami Tuhan, terus Tuhan memberikan hidup kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah pada kesempatan hari ini, di mana kami belajar untuk mempersembahkan korban syukur, mencari wajah-Mu dan menikmati bait-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan menolong kami semua, supaya oleh firman-Mu kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak untuk kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku di dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan memberi kita gambaran tentang bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Dari kisah ini kita membaca tentang bagaimana sikap iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka punya satu keputusan iman yang luar biasa yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Karena yang kalau kita lihat di sini sesuai dengan tema yang saya ambil tentang dasar iman yang teguh. Dari pembacaan ini saya melihat ada beberapa hal. Poin yang pertama yang saya lihat bagaimana dasar iman yang teguh yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang pertama itu adalah mereka itu bertekun dalam hidup beriman mereka. Ketekunan mereka ini menunjukkan kepada sikap mereka bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada hal yang harus mereka alami, ada konsekuensi yang harus mereka hadapi sebagai komitmen iman mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Yang pertama kita lihat bagaimana mereka bertekun di dalam iman mereka dan percaya, ini luar biasa. Ketika raja membangun patung emas yang itu ukurannya itu 6 hasta. Kalau dalam kita sekarang itu 27 meter. Dan raja berkata bahwa semua orang harus menyembah patung atau dewa yang didirikan oleh raja ini. Tetapi ketika orang ini punya komitmennya, punya satu ketetapan hatinya, ketika mereka beriman kepada Tuhan, mereka tidak akan berubah, mereka tidak mau berubah oleh karena situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Sekalipun jabatan, kedudukan menjadi taruhan bagi mereka. Tapi bagi mereka hidup adalah untuk Tuhan. Jadi mereka itu menunjukkan pengabdian mereka, kesungguh-sungguhan mereka kepada Tuhan itu mereka buktikan dengan ketaatan untuk tidak menyembah patung ini. Jadi ketika mereka bertekun dalam hidup mereka beriman, apa yang mereka dapat? Yang saya lihat yang pertama itu membuat mereka itu ketika mereka bertekun, mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap teguh. Kemudian mereka tidak bergoncang. Nah, kalau kita baca dari ayat, mereka tidak tergoncang sedikit pun, sekalipun dapur api itu dinyalakan lebih panas dari biasanya. Bahkan orang yang membawa mereka dan mengikat mereka itu justru mati ketika membuang mereka, mencampakkan mereka ke dalam api. Nah, ini begitu dahsyatnya tantangan yang mereka hadapi.
Tetapi mereka buktikan kepada kita ketika kita bertekun dalam hidup beriman kita, maka kita akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Kita dibuat Tuhan tetap teguh. Coba kita lihat di dalam satu ayat, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ada seorang tokoh pada abad yang kedua, bapak-bapak gereja kita yang namanya Polikarpus. Itu adalah seorang tokoh yang luar biasa, seorang uskup pada waktu itu, dan pada zamannya juga peristiwanya hampir sama, di mana Kaisar Romawi waktu itu mendirikan dewa-dewa di Romawi untuk semua orang juga, termasuk orang Kristen, harus menyembah. Nah, orang-orang Kristen lari dari satu ke ladang yang berikutnya, dan salah satu Polikarpus juga turut di dalamnya. Tapi pada waktu mereka harus lari untuk ke tempat yang lain, Polikarpus justru berpikir, untuk apa saya harus lari? Saya harus tetap tunjukkan iman saya. Sekalipun saya harus menderita atau mati karena mempercayai Tuhan, saya siap untuk menghadapinya. Jadi ketika dia tidak lari, pasukan Romawi datang dan kemudian menangkap. Tapi satu hal yang luar biasa yang diteladani oleh Polikarpus adalah dia menerima pasukan Romawi kemudian memberi makan kepada mereka. Saudara, ini perkara yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, dia melayani mereka dengan penuh kasih. Sampai seorang prajurit berkata, untuk apa kita aniaya orang ini? Orang ini begitu baik. Jadi kita tunjukkan kepada musuh, sekalipun kita benar, kita tidak usah membela diri. Tapi tunjukkanlah kasih kita dalam hal kita bisa melayani sesama kita. Pada akhirnya dia ditangkap, kemudian dia dibawa, kemudian mungkin saja disiksa, kemudian pada akhirnya dia dibakar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi justru dalam menyambut kematiannya, ada satu perkataan yang luar biasa. Dia bilang begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum dia mengalami penyiksaan, dia bilang, sudah 86 tahun saya melayani Yesus, tapi saya tidak pernah melihat Yesus mengecewakan saya. Nah, ini satu perwujudan iman daripada Polikarpus. Sekalipun dia ditekan, sekalipun kematian itu menjadi satu konsekuensi dari imannya, tetapi dia bertekun, dia tunjukkan ketekunannya sampai dia mati. Justru hal ini yang harus kita contohi sebagai orang-orang percaya. Karena ketika kita bertekun iman kita di dalam Tuhan, maka kita akan dibuat Tuhan tetap teguh. Apapun yang kita hadapi, masalah, persoalan, pergumulan hari-hari ini, dengar baik bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan yang setia, mendampingi kita, menyertai kita sampai kapanpun. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka ada di dalam api, di situ raja melihat bahwa ada seorang sosok seperti seorang anak dewa, itu Tuhan. Jadi artinya bahwa ketika kita bertekun di dalam hidup kita beriman, bukan saja iman kita dikuatkan, tapi penyertaan Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menjadi kecut dan tawar hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama tadi bertekun di dalam hidup beriman, bagaimana kita membangun dasar iman kita yang itu. Yang kedua, tetap berjaga-jaga dan waspada. Saya ajak untuk kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Di dalam 1 Korintus 16 ayat yang 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Kenapa firman Tuhan berkata kepada kita, tetap berjaga-jagalah, berdirilah. Jadi di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap waspada itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena sebagai manusia, kadang kita bisa jatuh, kita bisa terlena, mungkin kita juga bisa lemah, mungkin kita juga bisa mengalami yang namanya tekanan hidup. Itu kita bisa alami, karena itu sesuatu yang alamiah. Tapi malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa berjaga-jagalah kamu, berdirilah dengan teguh. Artinya bahwa ketika firman itu menjadi penuh di dalam hidup kita,
Ketika kita dekat dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita, saya percaya bahwa apapun yang kita jalani hari-hari ini akan menjadi satu sukacita bagi kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Iblis tidak akan mendapat kesempatan ketika firman itu penuh di dalam kita. Maka yang keluar dari dalam hidup kita itu adalah kasih, melayani lebih sungguh-sungguh, komitmen yang makin hari makin bertambah-tambah. Inilah yang akan terjadi dalam diri kita kalau kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Karena dalam 1 Petrus 5 juga berkata bahwa waspadalah, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau hari ini kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak suka akan firman Tuhan, kita lebih suka kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita, kemewahan, kenikmatan dunia, maka hal itu akan menjadi celaka bagi kita. Oleh karena itu malam hari ini biarlah firman Tuhan boleh memberikan kita arahan supaya marilah kita membangun dasar iman yang teguh di dalam Tuhan, yaitu melalui kita belajar untuk bertekun. Kemudian yang kedua, tetap berjaga-jaga dan waspada. Percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah perisai bagi hidup kita. Kita bukan akan menjadi lemah. Firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur, mereka akan berjalan semakin lama, semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang suka dengan firman-Nya, orang itu akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Hari ini iman kita semua diteguhkan ketika kita belajar untuk bertekun di dalam Tuhan dan memiliki sikap yang kedua, tetap waspada dan berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami dan tetap mampu untuk melakukannya. Mari Bapak Ibu dikasih, dekapkan kedua tangan di dada jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, ataupun masalah keluarga, kesehatan, apapun juga itu, baik termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun di atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus berkati.